Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faruk Randisi dengan kelompok bersama Surya Atir Kawidana, Galang Ubaidillah, Jazefania Teresa Putri. Oke, lanjut. Ini terdapat latar belakang yang dimana ada kronologi kasus. Ada suatu PT MGS yang bergerak di bidang layanan penyedia WiFi di salah satu kecamatan Sidoarjo. Awalnya tim IT mendeteksi aktivitas yang tidak wajar pada router pusat. Lalu ditemukan upaya remote access yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak diidentifikasi. Dan akibatnya terjadi lonjakan traffic, lag pada beberapa pelanggan, serta paket loss dan ketidakstabilan router. Pola ini mengindikasikan percobaan pembobolan dan pengalihan akses jaringan oleh pihak luar. Lalu di sini ada tindakan identifikasi. Yang pertama, memutus sementara koneksi router pusat untuk mencegah serangan menyebar lebih jauh. Terus untuk tindakan yang kedua, memblokir IP attacker di mikrotik pusat sehingga memutus interface router yang dibagi menjadi jalur serangan, mengisolasi router ke VLAN khusus, menonaktifkan remote access, mengubah kredensial perangkat. Tindakan ini diambil agar tidak menahan serangan tanpa mematikan layanan seluruh pelanggan. Dan untuk yang ketiga, menjaga jaringan tetap berjalan sambil melakukan mitigasi ringan untuk tetap menjaga kenyamanan pelanggan sambil analisis. Dan di sini ada pro kontra dari setiap opsi. Untuk opsi yang pertama, memutus router pusat. Untuk yang pro-nya, yang pertama, menghentikan serangan secara total dan mencegah kerusakan lanjutan pada router. Yang kedua, memungkinkan tim IT melakukan pemeriksaan, analisis log, dan audit jaringan secara menyeluruh tanpa gangguan. Dan yang ketiga, memberikan ruang waktu yang aman bagi tim IT untuk penyelidikan dan pengetesan keamanan ulang. Untuk yang kontranya, jaringan akan mengalami gangguan total, merugikan pelanggan yang bergantung pada koneksi WiFi. Tindakan ini dianggap terlalu drastis dan kurang bijak jika ada opsi mitigasi yang lebih selektif. Menurunkan reputasi perusahaan karena pelanggan akan memilih layanan buruk dan kurangnya kesiapan dalam keamanan. Lalu pro kontra dari opsi yang kedua. Yang pertama, untuk pro-nya, serangan langsung terputus karena jalur komunikasi attacker diblokir di sisi pusat. Layanan pelanggan lain tetap berjalan, hanya router target yang diisolasi. Mengurangi resiko kerusakan perangkat karena traffic berbahaya tidak lagi masuk ke router. Mengontrol akses dengan lebih aman melalui perubahan kredensial dan penonaktifan remote access. Mengurangi peluang eskalasi serangan dengan menempatkan router bermasalah pada VLAN karantina. Dan untuk kontranya, yang pertama, router pelanggan akan mengalami gangguan sementara, terutama jika interface yang diputus adalah router pusat. Root cause sebenarnya belum terselesaikan. Tindakan ini hanya menghentikan akses attacker, bukan memperbaiki kerentanan sistem. Attacker dapat berpindah IP atau metode serangan sehingga membutuhkan monitoring lanjutan. Konfigurasi isolasi atau VLAN karantina memerlukan ketelitian tinggi. Kesalahan dapat berdampak pada segmen jaringan lain. Pengguna router yang dikarantina mungkin tetap komplain meskipun pelanggan lain tidak berdampak. Oke, lanjut pro kontra dari opsi yang ketiga, yaitu mitigasi ringan tanpa memutus jaringan. Untuk pro-nya sendiri, yang pertama,
Layanan tetap berjalan sehingga pelanggan tidak komplain karena seluruh jaringan dibiarkan beroperasi seperti biasa tanpa intervensi yang mengganggu. Tidak mengganggu operasional harian, baik bagi bau maupun pelanggan maupun tim teknis, karena tidak ada tindakan drastis yang menghentikan aktivitas layanan. Pendekatan ini dipandang sebagai langkah non-intrusif yang menjaga kenyamanan pengguna, terutama pelanggan bisnis yang sangat sensitif terhadap downtime. Mengurangi resiko tidak puasnya pelanggan yang bisa berdampak pada reputasi penyedia layanan apabila pemutusan jaringan dilakukan secara tiba-tiba. Proses monitoring tetap bisa berlangsung, sehingga tim teknis dapat mengamati pola serangan secara real time untuk pengambilan keputusan berikutnya. Untuk kontranya, yang pertama, berpotensi melanggar prinsip jangan merugikan atau yang bisa disebut do no harm dalam engineering IT. Karena tim mengetahui adanya ancaman tapi tidak mengambil tindakan yang cukup untuk menghentikan dampak. Dapat dianggap sebagai kelalaian profesional apabila serangan semakin parah dan menyebabkan kerugian bagi pada pelanggan maupun pada infrastruktur jaringan. Berisiko membuat masalah lebih besar di kemudian hari dan memberikan kesempatan bagi attacker untuk mempelajari respon jaringan sehingga mereka dapat menyerang kembali dan mengembangkan di kemudian hari atau di masa depan, tidak menyelesaikan akar masalah melainkan hanya menunda penanganan sehingga potensi serangan kembali tetap terbuka lebar. Nah, untuk opsi yang terpilih, tim kami memilih opsi yang kedua, dan ini ada beberapa etika. Untuk etika rekayasa perangkat lunak, yaitu opsi kedua ini memenuhi kewajiban profesional untuk mengutamakan keselamatan publik sekaligus memastikan produk itu tetap berkualitas. Langkah ini seperti memblokir IP dan isolasi VLAN adalah praktik keamanan terbaik yang secara aktif memitigasi ancaman sambil memastikan ketersediaan layanan tetap tinggi. Yang secara langsung mematuhi prinsip do no harm. Untuk etika profesional, tindakan spesifik yang detail menunjukkan kompetensi integritas tim IT. Ini secara optimal memenuhi tanggung jawab publik dengan menjaga layanan bagi mayoritas pelanggan yang pada akhirnya menjaga reputasi profesional perusahaan. Dan untuk etika pribadi, tindakan ini tuh mengambil tindakan yang tercermat, terukur untuk mewujudkan kejujuran dan kesetiaan terhadap pekerjaan dan pelanggan. Ini mungkin setiap individu di tim melakukan istirahat yang cukup karena tahu mereka mengambil tindakan keamanan paling efektif dengan dampak kerusakan minimal pada publik. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.